Mau tumpah darah. Di sini Allahu Akbar, sana juga Allahu Akbar. Allahu Akbar yang mana ini? Hah? Sini Allahu Akbar, sana juga Allahu Akbar, saya juga Allahu Akbar. Bukan begini caranya. Ini pertumpahan darah. Mengalir nanti darah di aspal ini. Kami di sini mencegah saudara-saudara jangan sampai tumpah darah di sini. Jangan begini caranya. Wow. Ya, gue salut banget sama Pak Polisi ini. Tapi kata-katanya bener banget loh. Kalau gue berada di posisi itu ya, mungkin saya juga nggak berhak ada di sana dan mengatakan hal yang sama. Tapi kata-kata dia menarik banget tadi. Di sana Allahu Akbar, di sini Allahu Akbar, saya juga Allahu Akbar. Allahu Akbar yang mana ini, kata dia. Ini yang terjadi sebenarnya sekarang. Dan saya nggak bicara tentang satu agama ya, mau itu Muslim, Kristen, Buddha, Konghucu, Katolik dan sebagainya. Selama ini yang terjadi itu permasalahannya sebenarnya bukan di agamanya, tapi orang-orang yang berada di agama yang membawa-bawa nama agama. Dan sekarang nama agama ini dimasukkan ke dalam politik. Pemilihan presiden ini adalah ribut politik sebenarnya. Tapi kalau Anda lihat, yang ke bawah-bawah adalah agama. Agama ini dimasukkan ke dalam politik. Kita sadar gak sih selama ini gitu? Kalian sadar gak sih bahwa agama ini dijadikan sebuah senjata untuk perang politik pada saat ini? Agama apapun. Agama apapun. Dan kalau lihat kerusuhan yang kemarin, aduh, can I share you story? Boleh gak saya share cerita sedikit? Saya gak tahu apakah kalian ngalamin apa yang saya alamin tahun 98. Mungkin sebagian dari kalian tidak tahu apa yang terjadi karena kalian gak di Jakarta, atau kalian belum lahir, atau kalian masih kecil banget. Saya udah kerja pada saat itu. Saya ceritain, saya tinggal di Petojo pada saat itu. Rumah kecil, gubuk lah rumahnya. Saya di sana, keluarga saya di sana, mungkin satu-satunya Chinese di lingkungan itu. Dan kami keluarga nggak punya. Jadi ayah saya memang, ibu saya memang tinggal di rumah kecil pada saat itu. Walaupun saya udah mulai kerja dan udah mulai terkenal kalau nggak salah pada saat itu. Tapi saya pada saat itu lagi ada di rumah mereka. 98 kerusuhan yang terjadi. That's scary. Like really scary. Serem banget karena saya di jalan pada saat itu. Saya turun ke jalan karena kalau saya tinggal buka rumah, saya belok sedikit, saya lihat apa yang terjadi di jalan. Dan itu serem banget. Dan Anda nggak akan percaya kalau Anda nggak ngeliat sendiri. Mayat itu bergelimpangan di jalan. Kalau disebutnya adalah adanya tentang etnis Tionghoa yang pada saat itu dimatiin dan sebagainya, iya dan tidak, karena yang mayat bergelimpangan pada saat itu bukan hanya etnis Tionghoa, tapi semua suku dan bahkan semua agama. Nggak kelihatan itu sukunya apa, agamanya apa, dan mayat-mayat itu jatuh di tanah. Ada yang ketembak, ada yang dibacok, ada yang ditusuk, ada yang cuman tangannya doang. I'm serious. Ada perempuan yang diperkosa habis-habisan di sana. Dan kalau kalian melihat kejadian itu, yang melakukan itu bukan manusia. Bahkan saya sampai berpikir, dan ada konspirasinya juga, bahwa yang melakukan itu adalah ya memang direncanakan untuk terjadi seperti itu. Dan orang-orang yang bisa melakukan itu adalah orang-orang yang udah dikasih obat dulu supaya mereka nggak ada rasa belas kasihan sama sekali. Jadi mereka gila aja, adrenalinnya naik, dan mereka melakukan hal tersebut. Dan itu ancur-ancuran, penjarahan di mana-mana, mobil dibakar, orang ditusuk, orang dibunuh tanpa tahu sebabnya apa. Udah nggak ngomongin politik lagi, udah nggak ngomongin agama lagi, pokoknya perang aja pada saat itu. Ancur-ancuran. Dan tahu kalian kenapa? It's because of politics, bukan karena agama. Sama sekali nggak ada ngomongin agama. Sama seperti tadi Pak Polisi bilang, di sana teriak Allahu Akbar, di sini teriak Allahu Akbar, saya teriak Allahu Akbar, kata dia. Jadi semuanya menggunakan agama ini untuk jadi kayak senjata perang gitu, yang dikendarai oleh hal politik sebenarnya. Dan saya ngalamin, saya ngeliat sendiri, orang tuh meninggal di depan saya pada saat itu. Meninggal dengan darah-darah semua. Dan itu nggak 1-2 orang, ratusan. Dan Anda bayangin nggak kalau hal itu terjadi lagi? Ini lagi panas-panasnya sekarang. Dan kalau kedua kubu tidak melakukan sesuatu untuk mempertahankan Indonesia, ini sebenarnya apa sih dipertahankan sebenarnya? Ya, gua ngerti ya, kalau misalnya kita bicara presiden, misalnya saya memilih 01 atau saya memilih 02, lalu pilihan saya kalah gitu ya, lalu merasa dicurangi, pasti ada perseteruan gitu ya. Satu merasa udah menang, tidak mau dikalahkan, yang satu merasa kalah karena dicurangi. Pasti berantem tuh, pasti. Tapi rakyatnya ini
Mereka itu cuma boneka doang gitu. Sedangkan yang di atasnya lagi mungkin deal-dealan untuk bagaimana nantinya ke depan gitu. Nanti kalau saya menang ini nanti begini ya, kalau misalnya kalah tapi nanti begini ya, porsinya seperti ini. Mungkin itu yang terjadi di atas, saya nggak tahu. Kalian juga nggak tahu apa yang terjadi. Karena politik itu ada di luar jangka pikir kita gitu. Kita bahkan nggak ngerti. Everything can be happen because it is made. Semuanya bisa aja diatur terjadi. Semuanya bisa aja settingan. Mereka lagi ingin baikan. Semuanya bisa aja ada jalan keluarnya. Tapi masyarakat digoreng sedemikian rupa, mengatasnamakan politik, membawa-bawa agama, terjadi kerusuhan seperti ini. Serius deh, kalau terjadi seperti tahun 98 lagi, saya ngalamin loh, kalian nggak ngalamin, dan percaya sama saya, kalian tidak ingin ngalamin apa yang saya lihat di tahun 98. Yang namanya kepala dipotong itu beneran terjadi. Semuanya ngomongin 01, 02, 03-nya mana? Persatuan Indonesianya mana? Ketuhanan yang Maha Esanya mana? Sudah jelas 01 ketuhanan yang Maha Esa. 02-nya kemanusiaan yang adil dan beradab. Indonesia itu beda agama, dan kekuatannya adalah karena Indonesia itu beda suku, beda agama, di mana negara lain tidak punya hal tersebut, dan itu hanya ada di Indonesia, dan kita diujinya sudah berkali-kali. Apapun itulah ya, saya ngerti kok, saya ngerti. Yang satu ingin 2 kali jadi presiden, yang satu ingin coba jadi presiden, tapi yang dirugikan siapa saat ini? Masyarakat yang dirugikan. Gue gak tahu ini video buat siapa. Gue resah aja buat ini video. Tapi please, kalau kalian tahu ada orang yang memanas-manasin tentang hal ini, atau saudara kalian, teman kalian turun ke jalan ingin demo dan sebagainya, coba tanya lagi, yang mereka perjuangkan apa sebenarnya. Ya, pastilah ada yang celah ini video, nganggap bahwa ya karena nggak ada yang saya perjuangkan dan sebagainya. No, it's not like that. It is not like that. Yuk balik lagi ke ketuhanan yang Maha Esa. Yuk balik lagi ke persatuan Indonesia. Yuk balik lagi ke hukum yang ada. Yuk jalankan peraturan yang ada. Demo dengan demo benar. Ya, tapi nanti dibilang, yo tapi demo benar juga nggak bisa. Polisinya begini, apa segala begini. Oke, lalu what do you want? A war? Perang? Balik lagi ke 98? Seriously, dude. If that happens, it's fuck. Seriously, totally fuck. Because I totally don't want that. Yang di atas mungkin lagi ngomongin nih, ya gimana bagi-baginya, bagi kuenya gimana. Yang di bawah ini, sadar gak sih, yang kalian lawan, yang kalian serang, itu teman-teman kalian sendiri, saudara-saudara kalian sendiri, yang kalau lagi tidak ada pemilu, itu kalian bisa duduk bareng, makan bareng. Dan polisi yang sekarang bertugas di sana, itu juga manusia, saudara kalian juga, yang punya keluarga juga, yang punya anak juga. Bapak Presiden kita pertama Soekarno mungkin lebih sakti dibandingkan Roy Kiyoshi kali ya, baca masa depan. Beliau pernah mengatakan, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah dan mengusir penjajah. Perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu. Saya yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan. Dengan cara mufakat, kita perbaiki segala hal, juga keselamatan agama, yaitu dengan jalan pembicaraan atau permusyawaratan di dalam badan perwakilan rakyat.